Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji tafsir, yaitu tafsir Al-Jalalain, dan tentunya adalah kita akan melanjutkan surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 19. Jadi ayat 1 sampai ayat 18 sudah saya jelaskan sebelumnya pada pertemuan yang lalu, tetapi saya belum record atau belum saya buatkan videonya, tapi tidak apa-apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba sesuatu yang berbeda, bagaimana kita itu tidak hanya ngaji secara face to face, secara ketemu langsung di sini, tetapi juga bagaimana kita bisa ngaji secara virtual. Pada ayat yang ke-19 di sini, kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Nah, teman-teman yang belum punya kitab tafsirnya seperti yang sudah kita pegang ini, kalau pakai HP bisa, seperti ada kotanya. Jadi ada linknya, namanya furqan.co. Jadi di dalam itu memuat beberapa kitab tafsir, salah satunya adalah tafsir Al-Jalalain. Nah, pada malam ini saya akan menjelaskan ciri-ciri orang munafik. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan ciri-cirinya. Kenapa kok dalam surah Al-Baqarah di sini, pada permulaan surah Al-Baqarah, ciri-ciri orang munafik itu begitu sangat detail dijelaskan. Kenapa? Karena orang munafik itu adalah orang yang sangat sulit ditebak. Kenapa? Karena orang munafik itu bermuka dua. Muka dua. Jangan muat setong. Benarnya itu bermuka dua itu maksudnya kalau di depan baik, di hati jahat. PHP seperti para cowok-cowok itu sering memberi harapan palsu. Nah, ini kayaknya para cowok ini mulai kesendar kan? Apakah saya termasuk di sana ya? Itu ciri-ciri. Pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan satu ciri-ciri orang munafik, yaitu masaluhum kamasalil ladzi istawqada nar. Jadi orang munafik itu seperti orang, ini perumpamaan ciri-cirinya, seperti orang yang menyalakan api, kemudian apinya itu hidup. Ketika api itu hidup, maka api itu menerangi sesuatu yang ada di sekitar orang tersebut. Ketika api itu menyinari, maka Allah hilangkan sinar itu, sehingga orang tersebut berada di dalam kegelapan. Artinya apa? Orang munafik itu selalu melakukan kebaikan, tetapi karena dia itu hanya berbohong, maka pahalanya itu hilang. Hati-hati, orang seperti ini hindari, atau kalau bisa dikit, ditendang aja. Kalau pasangan sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahaya itu orang munafik atau orang yang sering PHP. Di depan, kenapa kamu mendekat kepadaku? Aku hanya pengen menjadi masa depan kamu. You are is my future. Kamu adalah masa depanku. Masa depanku. Nih colon, meniatin jadi buat diselain itu. Itu salah satu orang munafik. Bahaya. Percuma. Orang munafik mengatakan cinta itu hanya membual. Gimana membual? Manis mending colon. HP di belakang itu pahit. Orang yang berteman dengan orang munafik, naudzubillah, apalagi sampai jadi kekasihnya,
dia akan sakit pada akhirnya. Oleh sebab itu teman-teman, mari kita itu lebih hati-hati. Memilih teman, hati-hati. Jangan jadikan semua orang teman. Begitu pula memilih kekasih harus lebih hati-hati. Oke, lanjutkan dulu. Ini ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang pertama sudah saya jelaskan tadi, yang seperti orang yang menyalakan api di tengah gelap yang gulita, kemudian apinya itu menyinari dia, setelah itu Allah hilangkan. Sekarang orang munafik itu au mazaluhum kasuhibin. Perumpamaan mereka orang munafik kasuhibin seperti orang yang au kasuhibin seperti orang yang tertimpa hujan lebat. Seperti orang yang tertimpa hujan lebat. Ai ka ashabi matorin, seperti orang yang tertimpa hujan lebat. Wa asluhu, adapun asalnya kata soyibun adalah kata soywibun. Jadi soywibun itu aslinya soywibun. Kok bisa? Wawnya diganti kepada iya. Setelah itu dimasukkan kepada iya yang sebelumnya. Kalau teman-teman belajar ilmu syaraf pasti tahu perubahan perubahan huruf dari waw menjadi iya. Kenapa kok dirubah menjadi iya? Karena waw punya itu berharkat kasroh. Kasroh itu temannya siapa? Iya. Kalau waw temannya apa? Dhamma. Kalau alif temannya fathah. 100. Jadi itu dirubah. Alasannya kedua, kalau waw menggunakan harkat kasroh, soywibun itu berat. Soywibun, iya bagi kalian, bagi orang-orang Madura yang memang sering-sering berat. Kalau bagi orang Arab tidak pengen berat-berat. Orang Madura yang berat terus, rojak, menirujak. Bagaimana melihat apa? Rujak. Jadi orang Madura tidak pengen berat-berat. Ateng. Orang ateng itu berat. Ateng. Coba ubah ke ateng. Ateng. Kok ketawa? Ada bapaknya yang namanya Ateng. Maaf kalau mengingat. Jadi seperti itu. Kata soywibun atau soyibun di sini min sobah yasubu, berasal dari kata kerja sobah yasubu, itu kata kerja yang maknanya ayyanzilu, turun, minas samai, dari langit, ay as-sahabi. Saya kasih makna satu kata per kata dulu ya, penjelasannya nanti di akhir. Fihi, di dalam langit, ay as-sahabi, langit, dzulumatun, adapun gelap gulita, mutakasifatun, yang tebal, waradun, dan guntur. Tahu guntur ya? Guntur terima turun. Huwa, adapun guntur, al malakul muwakkalu bihi, adalah malaikat yang diberi tugas atau yang diberi hak. Wakilah, dan dikatakan sautuhu, suaranya malaikat. Jadi kuntor kesadan suaranya malaikat. Mungkin betul. Doktor gelub. Malaikat betul nak coba corona macam-macam ya. Betul coba corona. Enggak. Jatuh tinggi ke miliaran. Miliaran untuk musim corona. Mak kuntor malaikat. Coba corona flu. Coba. Lanjutkan dulu. Wabarkun, dan petir. Lama anu sautihi,
kilatan suara petir, alladhi atau suara malaikat bisa, alladhi yasjuru yang memarahi siapa malaikat, hu kepada orang munafik, bihi dengan suara itu. Kalau guntur kata saya tadi itu adalah suara malaikat, suara lagi adem. Jadi yang sampean abot tok lubu-lubu betul malaikat gitu. Centang. Berarti lah si mungkur lah. Jadi mau centang, Di malaikat kira kalau bawa fulungku berarti. Bentar ini manajer hujan nih. Ada yang maksudnya untuk mempermudah sambian memahami maksud yang akan saya sampaikan. Jadi kalau guntur itu suara malaikat yang lagi berderham. Kalau petir adalah suara malaikat yang sedang memarahi orang munafik. Terus yang anu, cambun dia, jangan batur. Kurang, kerusuhan. Ini ketafsirnya nih, paham ya? Nah, lanjut dulu. Yaj'alu menjadikan ai ashabus sayyibih orang yang ditimpa hujan lebat asabi'ahum kepada jari-jari mereka ai anamilaha kepada jari-jari mereka fi adanihim ke dalam telinga mereka min ajallis sawaiki karena sangatnya atau nyaringnya suara petir, syiddati sautir ra'di nyaringnya suara petir, li'alla yasma'uha supaya mereka orang yang ditimpa hujan yang lebat tidak mendengar suara tersebut, hadara khaufal mauti karena takut atau khawatir mati, min sima'iha dari mendengarnya. Kadzalika seperti itu juga haula'i mereka itu orang-orang munafik. Idza nazalal Qur'anu apabila Quran turun, wa fihi dan di dalam Quran itu zikrul kufri sebutan kekufuran, al-musabbahih yang diserupakan, biddulumatih dengan kegelapan atau gelap gulita, wal wa'idih alaihi wal wa'idu alaihi bisa ini atau wal wa'idih bisa wal wa'idih alaihi dan ancaman al-musabbahi birra'di yang diserupakan dengan guntur, wal hujjajil bayyinati dan bukti-bukti yang nyata, al-musabbahi bil barqi yang diserupakan dengan petir, yasuduna adanihim atau adanahum yang menyumbat siapa orang munafik adanahum kepada telinga-telinga mereka, li'alla yasma'uhu supaya mereka tidak mendengarnya, fayamilu ilal imani maka mereka cenderung beriman, wa tarki dinihim dan meninggalkan agama mereka, wa huwa indahum mautun sedangkan kematian berada di sisi mereka. Artinya kematian itu sudah mendekati mereka orang yang ditimpa hujan yang lebat. Saya nanti jelaskan biar paham ya. Saya maknai dulu biar lebih enak. Wallahu adapun Allah muhitun adalah meliputi bil kafirina kepada orang-orang kafir, ilman wa kudratan ilmu dan kekuasaannya, fala yafutuna maka mereka tidak dapat melampaui kepada ilmu dan kekuasaan Allah. Teman-teman yang saya banggakan, jadi orang munafik yang kedua di sini, orang munafik diperumpamakan
pada bagian yang kedua adalah seperti orang yang berjalan di tengah malam. Persis seperti orang yang berjalan di tengah malam, kemudian turun hujan. Hujan itu adalah pembawa rahmat. Orang abini mau terlecan perak. Mesti jomblo. Oke. Celap. Tapi kenapa hujan itu menjadi rahmat? Banyak. Coba lihat. Jabri hujan. Gimana kira-kira? Pusing kan? Mau panas terus-terusan. Pusing. Pengen hujan. Jadi hujan itu adalah rahmat. Ciri-ciri orang munafik itu seperti orang yang berjalan di tengah malam. Kemudian orang itu ditimpa hujan. Bahagia banget. Aduh, berdoa hujan. Tapi yang tidak mengenakan adalah hujan tersebut itu disertai keadaan yang gelap gulita. Petang. Nyaman. Petang tako. Menakutkan. Apalagi hujan tersebut itu dibarengi dengan guntur dan petir. Itu sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Artinya bagaimana? Orang munafik itu berada di dalam kebaikan yang menyedihkan. Itu perumpamaan orang munafik. Alhasil dari sini jangan jadi orang munafik, karena orang munafik itu hanya tampak baik di muka. Sejatinya mereka itu sedih. Orang munafik itu hanya bahagia di mulut, tetapi di hatinya itu sedih. Nah, gitu. Jadilah orang yang baik.